A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ayyuhal hadirat al-karimat, di minggu lalu kita sudah berhenti di bait nomor 60. Sebelum kita memulai lagi, mengingatkan tentang kaidah singkat yang dituliskan oleh Syekh Dr. Thalib Al-Katsiri dalam memaksimalkan faidah dari nazam Riyadhatus Shibyan ini. Dulu pernah saya sampaikan sekali, saya sampaikan lagi biar ingat. Dari bait nomor 1 sampai bait nomor 13 itu lebih kepada muqaddimah tentang sholawat, bismillah, asal kitab ini dan lain sebagainya. Bait nomor 14 sampai bait nomor 17 itu adalah tarbiyah sejak fase lahiran anak sampai usia 2 tahun sapi. Kemudian sejak dari bait nomor 18 sampai bait nomor 31 itu adalah anak usia 2 tahun sampai muncul rasa malu terhadap auratnya jika dilihat. Itu dikira-kira usia 4 tahun. Kemudian dari bait 32 sampai bait 45 ya, itu adalah dari usia 4 tahun sampai usia mulai anak lancar ngobrol, atau kalau bahasa fikihnya usia tamyiz, di mana wudu sah, sholat sah, puasa sah, walaupun dosa belum dihitung. Itu dari usia 4 sampai 7 tahun, di mana di situ dibiasakan dengan Al-Quran, terus juga lupa saya, nanti dilihat sendiri ya. Yang paling pokok Al-Quran. Kemudian sekarang yang kita sedang berada di dalamnya itu kan dari bait 46 sampai 82, termasuk bait 60 yang akan kita baca ini. Ini adalah untuk usia 7 tahun sampai dengan usia balik, di mana usia balik itu berkisar dari 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Ya, ini peta singkat tetapi faedahnya banyak insyaallah. Terus nanti dari bait 83 sampai bait nomor 96, itu setelah balik. Walaupun setelah balik kan artinya mukallaf, itu ya enggak hanya Shibyannya, buku-buku adab yang lain itu banyak sekali, bukan hanya ini saja. Baik, sekarang kita masuk ke bait nomor 60, tetapi kita baca sebentar ya, 53 sampai 60 karena kemarin rekamannya putus, gak kerekam. Ya, kita baca aja dan kita artikan. Dari bait nomor 53. Idzit tiba utasrikut tiba'a wa kullu man shahab khabithan doa. Karena sesungguhnya tabiat itu mencuri dan meniru tabiat yang lain, dan siapa saja yang berteman dengan teman yang buruk dan tercela, maka dia akan ikut tercela juga. Bait 54. Waqad ata nasun anir rasuli, dan telah disebutkan dalam hadis Nabi, bi anna tab'al mar'i kal khalili, bahwa tabiat seseorang itu mengikuti teman dan sahabatnya.
Nah, terus juga poin penting para hadirin semuanya, di usia 7 sampai balik ini yang menjadi asas terpenting dalam tarbiyah adalah bagaimana seorang pengasuh atau orang tua menggaulkan anaknya dengan orang-orang yang soleh dan menjauhkan dari pergaulan yang buruk. Intinya di situ sebenarnya. Fa inna asla adabil akhyari, yang kemarin itu hibdus sobi ansuh batin ashrori. Itu intinya di bait nomor 52 itu. Intinya di situ. Kemudian di sini dikatakan waqad ata nasun anir rasul. Nasun ini ada di riwayat Imam Ahmad, di mana hadis berbunyi almar'u ala dini khalilihi. Bait 55 wa yamna'uhu kathratal kalami li'annahu min adatil li'ami. Kathratal kalam ini juga biasanya terpengaruh dengan teman-temannya, dan hendaknya para pengasuh melarang anak-anak didik dari banyak bicara, karena banyak bicara merupakan kebiasaan orang-orang yang jiwanya buruk. Di ta'lim muta'alim sering ya, atau pernah kita dengar manadimtu ala sukuti marratan walaqad nadimtu alal kalami miroron, seperti itu. Kemudian bait nomor 56, bait nomor 56, aidan wa min an yabtadi khitaba illa an yakuna qauluhu jawaba. Dan bagi para pengasuh agar melarang anak memulai berbicara tanpa ada kebutuhan, apalagi jika berhadapan dengan yang lebih tua. Ini apalagi jika berhadapan lebih tua ini tentu saya tambahkan dari syarahnya ya. Dan hendaknya dia anak memulai pembicaraannya sebagai penjawab, bukan yang memulai awal pembicaraan. Ini kalau anak yang masih kecil hendaknya dilatih untuk nunggu ditanya baru menjawab, jangan memulai pertanyaan, nggak sopan kan, karena lebih tua di depannya. Baik. Kemudian 57, tsummal yamina yamna'uhu minha batan dawaman dahrahu yadaha. Dan hendaknya pengasuh melarang anak didik dari sumpah ya, dengan larangan yang tegas, sehingga anak meninggalkan sumpah seumur hidupnya. Walaupun sumpah itu kadang disunahkan, kadang diwajibkan, seperti sumpah di depan mahkamah ketika dia menjadi saksi. Jikalau dia tidak bersumpah, tidak bersaksi, maka hak orang lain akan hilang. Ini berarti sumpahnya wajib. Tetapi dalam keadaan sehari-hari, sumpah itu kebanyakan adalah makruh atau bahkan haram, karena dipakai untuk mengambil hak orang lain dalam perdebatan dan sebagainya. Maka sampai diriwayatkan sebagian salaf itu mencambuk anaknya yang mudah mengeluarkan sumpah, karena akibatnya adalah menganggap rendah nama Allah ya, karena wallahi 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 seperti itu, sehingga nama Allah menjadi tidak berharga. Bait 58, wa jumlatal asy'ari wal aghani yumna'u minha da'imaz zamani. Dan juga pengasuh agar menjauhkan anak dari syair-syair yang tercela dan nyanyi-nyanyian, baik yang makruh apalagi yang haram, setiap waktu dan setiap saat. 59, wal basku wal mukhatu wat tanahumu. Dan seorang anak agar tidak melakukan al-basku, meludah, al-mukhatu mengeluarkan ingus, at-tanahumu mengeluarkan riak dari tenggorokan, indal jalisi di depan teman-teman yang semajlis ya, la alaihi yukdimu la yaf'alu ala la yaf'aluhu indal jalisi, di kedepan takdim wa takhir fi tartibi al jumlah, seperti itu. Baik. Kemudian bait nomor 60 ya, bait yang terakhir di liqaq amsi ya, wala'nu wasabbu wasyatmun nasi wal ikhtilatu bainadil adnasi. Dan seorang anak agar dilarang, seorang anak agar dilarang mengucapkan laknat, melaknat orang, mencela orang, menghina orang, dan bergaul dengan orang-orang. Al-ikhtilat itu artinya bergaul, berinteraksi
Dzil adnasi artinya sahibil adnasi, orang yang berbuat kotor dan tercela. Sekarang kita mulai pelajaran baru kita, bait ke-61. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa yulzimuhu kathratat tawadu'i wa tarka ma badalahu min tama'i fa innahu min a'dhamil afati hakaituhu naqlan anithiqati. Para pengasuh agar mewajibkan sifat tawadhu dan melarang munculnya sifat tamak dari anak didiknya, karena tamak adalah penyakit yang berbahaya sebagaimana diintisarikan dan disebutkan oleh para ulama yang ternama, yang terpercaya, thiqat. Tamak itu adalah terjeratnya hati dalam menginginkan sebuah sesuatu, tapi dia tidak mempunyai sebab untuk mendapatkan sesuatu itu. Itu namanya tamak. Ingin punya ini gedung yang besar, tapi kita tidak mengambil sebabnya, tidak mengarah ke sana, hanya ingin saja. Itu namanya tamak. Berbeda kalau kita sedang menempuh sebabnya, sedang bekerja keras, terus itu menjadikan cita-cita atau targetnya, itu bukan tamak. Tapi dia malas, rebah-rebahan, tapi menginginkan sesuatu yang besar, itu namanya tamak. Baik. Kemudian juga kemarin perasaan sudah kita sebutkan ya, bagaimana resep tawadhu yang dituliskan oleh Imam Ghazali. Kalau lihat anak kecil menganggap dosanya lebih sedikit dan lain sebagainya. Kemudian masuk ke bait nomor 63. Aidan wa min hubbi dzahab wal fiddati yuhadziruhu fahuwa a'dham afati minas sumumil qatilah hubbuhuma farra'yu tahdziru sabiyi minhuma. Dan sang pengasuh juga agar menjauhkan anak dari mencintai emas dan perak. Ini PR ini ya kemarin ya. Nah, silakan dikerjakan dan dibahas. Ya, jadi kemarin sampai sini kalau nggak salah. Ya. 64 ya ternyata ya. Dan sang pengasuh agar menjauhkan anak dari mencintai emas dan perak, artinya mencintai harta dan dunia, karena itu merupakan bencana yang sangat besar. Mencintai keduanya adalah racun yang membunuh, maka menjadi sebuah kebijaksanaan melarang para anak dari keduanya. Baik. Selanjutnya hadirin yang dimuliakan Allah, kita masuk di bait 65. Wa yukrimul ikhwana bit ta'addubi. Hendaknya seorang anak berlatih memuliakan teman-teman, seperti teman dalam pondok, teman sekolah, ya, itu hendaknya dimuliakan. Wa yukrimul ikhwana bit ta'addubi wa yukrimu kullaman asyarahu min sahibi. Ya, jadi dengan apa? Dengan wujud berperangai sopan kepada mereka dan juga berlatih menghormati setiap sahabat yang dengannya dia bersosial atau bergaul. Ini lebih ditekankan lagi, apalagi si anak itu anak ustadz ataupun anak tokoh ya. Dan ini sebenarnya untuk kita juga bahwasanya memuliakan saudara, memuliakan teman, ini adalah adab yang sangat bagus sekali untuk membangun hubungan yang harmonis antara keluarga maupun antara orang-orang terdekat kita ya, dengan berbagi hadiah, walaupun cuma belikan bakso ataupun belikan dawet irang cap kendil ya, ataupun hanya dengan memberikan jajan ringan, tetapi itu sangat berkesan seperti itu ya. Jadi anak-anak kecil itu juga harus dilatih untuk memuliakan saudara dan memuliakan teman. Walaupun ini juga orang kita yang udah gede juga harus seperti ini juga. Nggak hanya yang anak kecil, yang gede juga. Baik.
Kemudian ya, bentuk-bentuk memuliakan sahabat. Ini saya ringkaskan dari syarah ya. Bentuk-bentuk memuliakan sahabat atau teman itu bagaimana? Pertama, tauqirul kabir, dilatih menghormati yang tua. Kalau di kebiasaan kita itu maklum, kalau lewat depan orang tua itu permisi, menyapa, tidak diam saja kan. Terus ar-rahmah bisobir, kasih sayang kepada yang anak-anak, itu melatih berinteraksi bersosial. Terus yang ketiga, syukrul muhsini, mengucapkan matur nuwun, mengucapkan jazakallah khairan. Ini kalau nggak dilatih itu sebagian orang itu apa namanya, adem ayem, dikasih nggak syukron, nggak terima kasih, nggak senyum. Ya itu karena butuh dilatih. Pernah nggak antum menemukan itu? Atau jangan-jangan ada yang mengalami sendiri? Ya, dikasih ya sudah diam aja. Oh ya, ini dapat kasih dari ini saya kasih. Oh ya, ya bukan seperti itu adabnya. Adabnya jazakallah khair, terima kasih, senyum, ya. Terus juga at-tajawuz anil musih, adab yang keempat, memaafkan orang yang salah, ya. Terus adab yang kelima dalam bersosial, hifdzul muhud, menjaga perjanjian. Ini juga termasuk memuliakan teman. Yang keenam, al-mubalaghah, ini yang jarang kita ketahui. Al-mubalaghah fi satril aurat, bersungguh-sungguh dalam menjaga aib teman. Ya, ciri-ciri orang munafik itu kalau lagi ada clash, lagi ada apa namanya, gesekan dengan temennya, langsung mengumbar aibnya. Ini ciri-ciri orang munafik. Jadi orang yang nggak munafik itu kalau berteman dengan orang ya berteman dengan baik, tapi pas ada masalah dia tidak mengumbar aib teman yang sedang berkelahi tadi. Makanya dalam hadis dikatakan, salah satu riwayat ya, ayatul munafik itu idza khosoma fajaro, kalau sedang gap buka aib temannya. Nah itu ciri-ciri orang munafik. Kemudian yang ketujuh, salah satu bentuk bersosial, as-sa'yu fil hawaij, menolong ketika teman membutuhkan. Ini syariat sudah memberikan fasilitas. Idza maridho ahadukum fa'udhu, kalau sakit dijenguk, kalau ada jenazah takziah, kalau ada walimah diundang datang, kalau ada itu sudah ada, syariatnya sudah ada. Lah itu masuk ke dalam kategori as-sa'yu fil hawaid, seperti itu. Jadi ini salah satu bentuk-bentuk, 7 bentuk memuliakan sahabat atau memuliakan teman. Bait ke-66, wa an yuwassiq lilladzi ya'tihi majlisahul ladzi istaqarra fihi, dan hendaknya pengasuh mendidik anaknya agar berlatih melonggarkan, mempersilahkan kepada yang mengunjunginya tempat yang dia miliki. Maksudnya kalau dia punya rumah ayahnya tentunya, karena anak masih 7 tahun belum punya rumah ayahnya, tapi ada temannya, ayahnya atau ibunya menyuruh persilahkan temanmu biar masuk. Nah, ini kan ilmu juga. Jadi dia dilatih, oh ternyata kalau ada tamu itu dipersilahkan, ya kan? Jadi temannya kalau lagi main, walaupun ibunya bisa saja mengatakan nak masuk semua, tapi lewat anaknya kita nyuruh untuk kamu suruh temanmu sana main. Terus anaknya mempersilahkan, sini ayo makan bareng saya, atau ayo main dengan saya, ayo di sini mainnya. Artinya dia dilatih untuk memuliakan tamu, untuk menerima tamu, tidak kaku, ya, tidak adem ayem. Ya, karena ternyata ya namanya memuliakan tamu ataupun menerima tamu itu ternyata kalau nggak dilatih itu juga nggak bisa. Ya, nggak bisa sendiri itu nggak bisa. Karena ternyata banyak orang dewasa, orang tua yang mana kalau ada tamu ya adem ayem,
nggak bergeming itu juga ada gitu loh. Jadi ini memang butuh dilatih gitu loh. Seperti itu ya. Makanya wa an yuwassit lilladzi ya'tihi, dan hendaknya mendidik anaknya agar berlatih, mempersilahkan. Yuwassit itu mempersilahkan. Alladzi ya'tihi, yang mengunjunginya, majlisahu alladzi istaqara fihi, rumah yang dia tempati. Itu dilatih untuk tafadhol, ahlan wa sahlan, seperti itu. Kemudian bait nomor 67, hampir khatam kita ini. Wa yukrimul wasila bil qiyami, dan hendaknya seorang anak, ini anak kecil apalagi ini ya, memuliakan tamu yang datang dengan berdiri. Wa yukrimal wasila bil qiyami li annahu min da'bil kirami, karena itu merupakan perangai orang-orang yang mulia. Bahkan ya, kalau orang tua kita biasanya kalau tamu datang, sana keluar berdiri sampai tamu masuk ke pintu dan ditemani sebagainya. Bahkan ketika tamu pulang, kita harus menunggu sampai tamunya pergi. Jadi kalau ada tamu pulang, tamu masih siap-siap pulang, terus kita masuk rumah, itu kayak kita mengusir dia dengan halus. Kalau di bahasa orang tua kita ya, karena saya sering dimarahi dulu gara-gara seperti itu ya. Ada tamu ya, terus pergi, terus kita nganter, tamunya masih ngatret mobil, terus sudah masuk ke rumah. Nah itu ternyata seperti itu tidak sopan. Ternyata ada marojitnya di kalam-kalam Imam Ghazali, bahwasanya hendaknya seorang anak memuliakan tamu yang datang dengan berdiri, karena itu merupakan perangai orang-orang yang mulia. Nah ini bukan adab orang Jawa ya, ini adab yang dituliskan oleh ulama. Ya, berarti ini ada turafnya, ada referensinya, seperti itu ya. Baik. Kemudian, nah ini saya akan membacakan pendapat Imam Nawawi ya. Imam Nawawi menfatwakan kemakruhan menundukkan kepala dan mencium kepala atau tangan atau kaki orang yang kaya atau pejabat. Nah, itu memang betul ya. Mencium tangan orang kaya, pejabat, apalagi yang dolim, itu memang makruh ya. Tetapi adapun mencium kepala atau tangan orang yang soleh atau alim atau orang tua, hukumnya adalah sunnah ya. Tapi kalau pejabat, orang kaya, itu malah jangan tawadhu ya, nanti karena nanti takutnya dihinakan kita, seperti itu. Kemudian para hadirin yang dimuliakan Allah, masuk di nomor 68. Wa yastami' kalama kulli aqili wa yuhsinul isghali qaulil qaili, dan seorang anak dilatih agar mendengarkan perkataan orang-orang yang benar, yang baik. Perkataan kiai, perkataan ustadz, perkataan orang tua, perkataan guru, perkataan mudaris, perkataan mu'alim, perkataan orang yang sepuh. Itu anak dididik untuk mendengarkan. Jangan malah dididik untuk main HP ya. Jadi mendengarkan orang yang bicara. Seorang anak dilatih agar mendengarkan perkataan orang-orang yang baik. Wa yuhsinul isgo, dan menjadi pemerhati yang baik liqaulil qaili, atas setiap orang yang berbicara ya, seperti itu. Ini tentu usia 7 sampai balik sudah gede ya. Karena bait 46 sampai 82 ini kan usia 7 sampai balik. Jadi ini bukan anak kecil yang masih 2 tahun. Ini juga bukan anak kecil yang masih 4 tahun, tapi ini sudah gede 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Bait nomor 69. Nah, ini 69 ini ya, ini penting sekali. Anak sudah gede ini. La yaftakhir bimat amin wa mashrobi wala bisyai'in soro min milkil abi. Dan janganlah seorang anak pamer dengan makanan. Saya tadi di rumah lauknya ini. Nah, itu nggak boleh ya. Karena bisa jadi temannya itu
nggak ada lauk. Betul nggak? Ya. Dan janganlah seorang anak berbangga dengan makanan dan minuman dan apa-apa yang menjadi milik ayahnya, ya. Tidak boleh, ya. Ayahnya punya motor, punya mobil, terus kalau mobilku ini loh, temennya gak ada punya mobil, ya kan? Jadi anak tidak boleh yaftakhir bimat amin wa masrabi wala bisyai'in sara min milkil abi. Ini saya sebutkan faedah yang penting sekali, disebutkan dalam Sintul Iqyan. Zakarul ulama minas sunnah an yukhfiyal jaru kullama la yakdir alaihi jiranuhu li auladihim min fakihatin wa ghairiha wa ya'muru auladahu bi adami idhariha wa tahadduthi biha fa inna dzalika minat idza. Terjemahannya, ulama menyebutkan bahwasanya seorang tetangga agar menyembunyikan apa yang tetangganya tidak mampu memilikinya, seperti buah-buahan dan lain-lainnya, dan sehendaknya seorang pengasuh menyuruh anak-anaknya untuk tidak menampakkan apa yang tidak dimiliki tetangganya dan tidak membicarakannya, karena itu menyakiti hati. Nah, ini penting. Makanya kita semua ini kalau punya barang baru jangan dikasihkan anak, terus anaknya keliling-keliling ke tetangga kita. Kenapa? Itu yang pamer bukan anaknya, itu orang tuanya yang pamer. Ya. Makanya soal pakaian, gadget, soal kendaraan itu memang hal yang sensitif. Ya. Lagi pula itu nggak ada faedahnya dipamerkan, toh juga dipakai diri sendiri. Kecuali mau dikasihkan ya silahkan, nggak apa-apa. Ya. Jadi ini penting sekali, ikhwan. Kemudian dalam Ihya Ulumuddin Imam Ghazali berkata, wa yumna'u min an yaftakhira ala aqranihi bi syai'in mimma yamlikuhu walidah au bi syai'in min mata'imih wa malabisih bal yu'awwidut tawadhu wal ikram likulli man asyara. Dan seorang dilarang untuk berbangga atas kerabatnya dengan sesuatu yang dimiliki ayahnya, baik berupa makanan atau minuman atau pakaian. Akan tetapi anak harus dibiasakan tawadhu dan memuliakan setiap orang yang menjadi sahabatnya. Ini saya kira permasalahan yang penting sekali. Bagi anak itu penting, apalagi bagi kita yang sudah gede, ya sudah dewasa, lebih penting lagi. Bait nomor 70, Masya Allah. Thummal yu'azzim ghayatal iqdami man kana dha jahin minal anami wal walidainil kulla wal mu'addiba wal akrobina nisbatan wa sohiba. Kemudian hormatilah dengan sehormat-hormatnya orang yang memiliki martabat dan kedudukan seperti ulama dan orang yang soleh. Dan hormatilah orang tua, pendidik, orang-orang yang dekat secara nasab dan juga teman-teman. Ini orang-orang seperti ini harus dilatih untuk dihormati. Kalau orang tua kami sering mengatakan pagar mangkok itu lebih kuat daripada pagar tembok. Ya, di mana anak dilatih untuk memberikan lauk pauk ataupun gorengan. Kalau goreng tempe satu piring dikasihkan ke tetangga kanan, besok tetangga kiri, besok tetangga timur, besok tetangga barat. Biar apa? Biar anak itu dilatih menghormati tetangga. Kemudian setiap ada munasabah seperti walimah, ada sisa makanan, dikasihkan ke Pak D, ke Pak Le, ke Bude, ke Bule, ke Mbah, seperti itu, ya. Kemudian kalau ada haflah kecil-kecilan, memanggil teman. Jadi memuliakan guru, memuliakan teman, memuliakan pendidik. Kalau kita dulu pas masa kecil punya pengasuh, ya dimomong oleh seorang ibu-ibu misalkan. Lah itu juga sehendaknya kita mengatakan kalau kita setelah mondok, setelah gede, itu dulu yang ngomong kamu sejak kecil, kamu sana datang belikan jajan, belikan apa. Lah orang tua harus seperti itu, harus peka, harus hidup bersosial, ya, harus hidup bersosial.
Kemudian bait yang nomor 72, wa in dohar fi'lul jamili minhu fayambaghi bi an yujaza anhu. Ini anak sudah gede. Kemudian ketika muncul dari anak perangai yang terpuji, perbuatan yang mulia, kayak anak udah baru usia 7-8 tahun sudah bisa misalkan ngasih tetangganya makanan, ngasih tetangganya gorengan, menyapa orang yang duduk di pinggir jalan, padahal masih 8 tahun sudah ramah, sudah sumeh. Orang tuanya tahu itu kan mesti terharu, anak saya ini kok sudah bagus sekali sosialnya. Nah, ketika tahu seperti itu, hendaknya seorang pengasuh atau orang tua memberikan apresiasi. Ya, jadi ini memberikan hadiah, belikan mie ayam, belikan cilok, ya, karena itu kesukaan anak-anak dan ibunya anak-anak. Jadi selanjutnya, ini kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Selanjutnya, ini Imam Ghazali mengatakan gini, bagus sekali. Tsumma mahma dhahara minas sabiyi khuluqun jamil fayambaghi an yukram alaihi wa yujaza alaihi wa yumdah baina azhurin nas. Ketika muncul anak dengan perangai yang terpuji, hendaknya pengasuh memberikan apresiasi, membuat anak bahagia, dan hendaknya si anak dipuji di depan orang lain. Di depan orang lain itu siapa? Di depan mbahnya, nggak apa-apa. Di depan pamannya, pakliknya. Kan anak masih kecil. Kamu tadi bagus sekali, kamu salaman sama punaan sepupu-sepupu kamu, masya Allah tadi salaman gitu. Ya. Ini perangai bagus seperti ini nggak apa-apa, dipuji nggak apa-apa. Ya. Kalau pakaian gadget, sandal, jangan dipuji. Itu bukan perangai yang bagus, itu barang yang bagus, ya. Tapi perangai itu artinya anak kok nyapa yang lebih tua, di depan yang lebih tua kok jalannya kok sopan. Nah itu dipuji, nggak apa-apa. Seperti itu, ya, karena itu nggak menimbulkan orang lain iri, justru malah terinspirasi, ya kan? Ya. Tapi anak pakai bajunya bermerek. Wih, terus depan Pak D buliknya, orang tuanya memuji anak sendiri, bajumu kok bagus banget. Lah ini namanya nggak tahu malu. Ya, jadi nggak boleh kalau itu. Baik, bait ke-73, wa an yubajjal qadruhu wa yumdahu bima bihi bainal anami yafrahu. Tadi ya sudah kita sebutkan, hendaknya seorang pengasuh memberikan apresiasi, mengangkat nama anak yang membuat si anak berbahagia di depan halayak banyak. Tadi perbuatan-perbuatan yang mulia tadi. Baik. Nah, ini kemudian cara menasihati juga anak usia qabla bulug, qabla balik. Wa in fa'al fi'lan damiman wa in fa'al fi'lan damiman sirra fayambaghi alla yu'attab jahra. Apabila si anak sesekali melakukan perbuatan tercela secara sembunyi-sembunyi dan ketahuan sama orang tua, sang pengasuh hendaknya melupakannya dan tidak mempermalukannya, apalagi secara terang-terangan. Kalaupun yu'atib itu alla yu'atab jahro, tidak terang-terangan, pelan-pelan. Ya, kalau bisa alla yu'atab ini hendaknya tidak ditegur dan tidak dipermalukan secara jahron, secara depan orang yang ramai. Bahkan kalau Imam Ghazali mengatakan gini, in khalafa fi'lal jamil fi ba'dil ahwal marratan wahidatan fayambaghi an yataghafala anhu. Apabila si anak sesekali melakukan perbuatan yang tercela, hendaknya sang pengasuh melupakannya dan tidak mempermalukannya, apalagi secara terang-terangan. Kalau berkali-kali diingatkan tapi nggak boleh juga dipermalukan. Wala yadhumma baina asnafil wara fa innahu yuhsa an yatajasara. Dan hendaknya si anak tidak diberi peringatan di khalayak ramai, dipermalukan, karena itu akan menyebabkan yatajasar. Apa arti yatajasar?
anak melunjak dalam berbuat tercela, sudah tidak peduli dengan nasihat. Justru malah bahasa Jawanya bombongan. Dia malah menjadi-jadi. Seperti itu. Kemudian bait ke 86, ya, akibat dari dipermalukan anak di depan orang banyak, wala yubali ba'dahu bil adli, akibatnya anak tidak akan memperdulikan adlun, peringatan, wabil malami inda kulli fi'li, peringatan malam, koreksian, dan tidak akan memperhatikan koreksian setiap melakukan perbuatan tercela, karena dia sudah, jadi orang tuanya atau pendidiknya itu sudah memecah kaca atau pagar malu di anak. Memecahnya dengan apa? Dengan mempermalukan anak. Karena ketika anak dihilangkan, dipermalukan depan orang banyak, itu seperti merusak pagar anak. Jadi anak setelah itu sudah nggak punya rasa malu lagi. Sebenarnya yang menghilangkan rasa malunya adalah pendidiknya itu sendiri, dengan meneriaki anak depan orang banyak. Ya, itu. Ini karena usia 7 sampai sebelum balik. Ya. Kemudian ini ada faedah bagus ya. Walaupun faedah ini tidak hanya berlaku bagi anak, berlaku juga bagi kita sebagai dai dan daiyah dalam bermuamalah dengan mad'u kita yang ahli maksiat. Misalkan jenengan kita nih dakwah di sebuah desa, terus ada seorang akhwat perempuan itu peminum khamar. Apakah kita jauhi, kita tinggalkan, atau kita deketi, tetap kita interaksi dengan biasa tanpa seperti ada jarak, artinya tidak jijik dan sebagainya. Wahtaral akthar minas sufiyah al-baqa'a ma'a suhbati man hasalat minhu hafwah bimaksiatin lirajain asa an yastahi fayarji wa ya'ud ila taubah wa idza hujira rubama tajasara wa khala'a burqu al-haya'i. Artinya, dan mayoritas sufiyah memilih tetap membersamai siapa yang terjerumus dalam sebuah kesalahan dengan harapan dia akan malu dan mengakui kesalahannya sehingga dia bertaubat. Ditakutkan apabila pelaku maksiat dikucilkan, maka dia akan melepas pakaian malunya sehingga dia terjerumus dalam kesalahan yang terus-menerus. Nah, jadi itu madhab aktsarus sufiyah. Bait yang ke-77, bal yambaghi itabuhu bihaitsula ya'lam alaihi ahadun minal mala, dan seharusnya seorang pengasuh itu mengoreksi anak dalam keadaan rahasia dan tertutup, tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang melihatnya. Bait nomor 78, bagaimana cara orang tua menasihati si anak? Yaqulu hadza in ulim alaih fadhihatun fala ta'ud ilaih. Katakanlah kepada si anak, janganlah kamu ulangi kesalahan ini, karena kalau kamu ulangi lagi dan diketahui orang lain, maka itu akan menjadi aib dan borok bagi kamu. Kalau ini ketahuan, nanti kamu dihina loh, nanti kamu dikucilkan loh, nanti kamu dipermalukan loh. Jangan ulangi lagi ya, nanti ketahuan. Seperti itu. Contohnya seperti itu. Baik. Ada kisah ikhwah. Jadi ini disebutkan dalam Musnad Al-Faruq ya. Nama kitab namanya Musnad Al-Faruq. Inna Umar utiya bisababin qad halla alaihil qat'u. Fa amara Umar bi qat'ih. Fa ja'ala yaqulu ya wailah ma saraktu qattun qablaha. Fa qala Umar kadzabta wa rabbi Umar ma aslamallahu abdan inda awwalidan bin. Seorang pencuri didatangkan kepada Sayyidina Umar untuk dieksekusi potong tangan. Kemudian orang yang dieksekusi tadi bilang ke Umar, wahai Umar, janganlah potong saya, ini saya baru pertama kali nyuri kemudian ketahuan. Kata Umar, demi Allah kamu telah berbohong.
Tidak akan Allah menampakkan skandal seseorang ketika pertama kali berbuat dosa, melainkan dia sudah mengulangi perbuatan dosa itu berkali-kali. Ini makanya anak dinasihati agar tidak melakukan, karena kalau dia ketahuan orang banyak itu berarti dia telah melakukan itu berkali-kali. Kemudian 79, wala tukatsir indahul kalama fa innahu yuhawwinul malama, dan janganlah berlebihan dalam mengingatkan kepada anak, karena itu membuat anak meremehkan nasihat dan peringatan. Saking seringnya dibilang jangan, akhirnya iya. Yuksa bi an yadzim wala yubali bima atahu ba'du min fi'ali. Dikhawatirkan akibatnya anak menjadi nekat dan tidak peduli akan apa yang dilakukan dari perbuatan maksiat yang dia lakukan. Terakhir ikhwah, bait 81-82 ini bait terakhir di fase yang keempat, yaitu umur 7 sampai balik. Ini pendidikan yang terakhir di Riyadhus Sibyan, itu di bait nomor 81-82. 83 besok sampai 96 insyaallah itu sudah masa balik. Kemudian hataman haflah, ya. Yuhadziruhu ghayata tahdhiri minal kadhbi wal fusi wal fujuri wasirqatin wal akli lil harami fa innahu min mujibil athami. Dan hendaknya sang pengasuh memperingatkan si anak dengan setegas-tegasnya, nggak boleh berbohong, nggak boleh berbuat keji, nggak boleh melampaui batas syariat, nggak boleh mencuri, nggak boleh makan harta haram, karena itu semuanya adalah dosa-dosa yang tidak boleh. Terus juga ditambah di Simtul Qiyan, dilarang ghibah, dilarang namimah, dilarang menghina, dilarang merendahkan orang, dilarang zina, dilarang homo, dilarang menyentuh wanita yang bukan mahram, dilarang berakad dengan akad yang haram seperti riba. Ini semuanya haram-haram dan wajib-wajib yang dohir itu harus ditekankan, karena anak itu adalah fase terakhir. Setelahnya dia balik. Kalau dia zina, perempuan cambuk 1 kali. Kalau dia nggak sholat dan nggak mau sholat, ikopnya dibunuh. Kalau dia homo, kalau dia sudah nikah di usia 11-12 tahun, dirajam. Maka usia 7-4 tahun itu usia yang kritis. Harus benar-benar dikatakan ini halal, ini haram. Jangan pernah dibilang kamu masih anak-anak. Wong di syariat aja usia 10 tahun nggak sholat itu dipukul. Padahal 10 tahun belum tentu sudah balik. Itu sholat itu hanya isyarat saja. Maksudnya kewajiban yang dohir dan keharaman yang dohir harus ditekankan ketika usia sebelum balik ini. Karena ketika balik dia membunuh, harus dikisos. Apa syarat kisos? Akil, balik, ya seperti itu. Terus juga ada yang lain-lain. Ya, artinya dia sudah balik ini, kalau dia bunuh, dia dibunuh walaupun usianya masih 9 tahun. Perempuan 9 tahun sudah haid, membunuh orang, dibunuh juga. Makanya sebelum 9 tahun, sebelum balik, ini adalah usia yang krusial. Tidak boleh, masih anak-anak, gak apa-apa ngambil barang temennya, gak boleh. Kalau usia 4 tahun ngambil barang temennya, ya masih ada 7-9 tahun. Tapi ini udah 7-9 tahun itu fase sebelum balik. Ya, sudah nggak boleh seperti itu. Harus ditegas, walaupun tidak boleh dipermalukan. Harus sering diberikan hadiah. Nasihatnya juga secara sir, tetapi tegas. Tegas tapi ada hadiahnya. Seperti itu ya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, semoga liqo' depan menjadi liqo' terakhir atau qoblal akhir, alal aqal kita cukupkan sekian. Walhamdulillahirabbil alamin.